Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Briliana Putri, nomor induk mahasiswa 19016109. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep alat evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian alat evaluasi pembelajaran. Dalam pengertian universal, alat merupakan suatu yang bisa digunakan guna memudahkan seseorang dalam melakukan tugas ataupun mencapai tujuan secara lebih efisien serta efektif. Kata alat biasa disebut pula dengan sebutan instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi juga diketahui dengan instrumen penilaian. Dalam aktivitas penilaian, fungsi alat juga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik cocok dengan realitas yang dievaluasi. Selanjutnya, jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Jenis alat evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik tes. Menurut Amir Dayen Indra Kusuma dalam bukunya yang bertajuk Evaluasi Pendidikan, tes merupakan suatu alat ataupun prosedur yang sistematis serta objektif guna mendapatkan data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan teknik yang boleh dikatakan pas serta cepat. Tes dapat diartikan sebagai suatu alat pengumpul data, namun bila dibanding dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih formal sebab penuh dengan batasan-batasan. Apabila tes berhubungan dengan penilaian yang dicoba di sekolah, khususnya di sesuatu kelas, maka tes memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa serta untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Bila ditinjau dari segi kegunaan, untuk mengukur siswa, tes terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa yang telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Tes ini diberikan pada akhir program atau biasa disebut dengan post-tes. Yang ketiga, tes sumatif. Tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian kelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes ini disamakan dengan ulangan harian atau ulangan umum akhir semester. Nah, selanjutnya, jenis alat evaluasi pembelajaran, teknik non-tes. Yang tergolong teknik non-tes ini adalah yang pertama, skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan sesuatu nilai yang berupa angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Umumnya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Kita bisa menilai nyaris segala sesuatu dengan skala kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Teknik non-tes selanjutnya yaitu daftar cocok atau checklist. Checklist adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Kemudian teknik non-tes yang ketiga yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak.
Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Teknik non-tes selanjutnya pengamatan atau observation. Teknik non-tes selanjutnya yaitu pengamatan atau observation. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Nah, observasi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat. Dalam hal ini, pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, observasi sistematik, yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Yang ketiga, observasi eksperimental. Terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Teknik non-tes selanjutnya, riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Materi yang selanjutnya, syarat-syarat alat evaluasi. Wina Sanjaya pada tahun 2008, halaman 352-354 mengatakan bahwa syarat-syarat alat evaluasi yang baik yaitu yang pertama, memberikan motivasi. Memberikan penilaian evaluasi diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa melalui upaya pemahaman akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik oleh guru maupun siswa. Kemudian, validitas. Penilaian diarahkan bukan semata-mata untuk melengkapi syarat administrasi, akan tetapi diarahkan untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian kompetensi serta terumuskan dalam kurikulum. Syarat selanjutnya yaitu adil. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran tanpa memandang perbedaan sosial ekonomi, latar belakang budaya, dan kemampuan. Selanjutnya, terbuka. Alat penilaian yang baik adalah penilaian yang dipahami baik oleh penilai maupun yang dinilai. Siswa perlu memahami jenis atau prosedur penilaian yang akan dilakukan beserta kriteria penilaian. Keterbukaan ini hanya akan mendorong siswa untuk memperoleh hasil yang baik sehingga motivasi belajarnya mereka akan bertambah juga. Akan tetapi sekaligus mereka akan memahami posisi mereka sendiri dalam pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya, berkesinambungan. Penilaian tidak pernah mengenal waktu kapan penilaian seharusnya dilakukan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Syarat yang selanjutnya, bermakna. Penilaian tersusun dan terarah akan memberikan makna kepada semua pihak, khususnya siswa, untuk mengetahui posisi mereka dalam memperoleh kompetensi dan memahami kesulitan yang dihadapi dalam mencapai kompetensi. Dengan demikian, hasil penilaian itu juga bermakna bagi guru, juga termasuk bagi orang tua dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya memperoleh kompetensi sesuai dengan target kurikulum. Kemudian, syarat yang selanjutnya, menyeluruh. Kurikulum diarahkan untuk perkembangan siswa secara utuh, baik perkembangan efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Oleh sebab itu, guru dalam melaksanakan penilaian harus menggunakan ragam penilaian, misalnya tes, penilaian produk, skala sikap, penampilan, dan sebagainya. Hal ini sangat penting sebab hasil penilaian harus memberikan informasi secara untuk tentang perkembangan setiap aspek. Selanjutnya, edukatif.
Penilaian kelas tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh gambaran kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi melalui angka yang diperoleh, akan tetapi hasil penilaian harus memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, sehingga hasil belajar lebih optimal. Materi yang selanjutnya, penyusunan alat evaluasi. Yang pertama, kriteria tes yang baik. Secara umum, tes yang baik harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Pengertian yang sederhana tentang ketiga kriteria tersebut adalah: yang pertama, suatu tes dikatakan valid jika tes itu mengukur apa yang sesungguhnya ingin diukur. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika tes itu memperlihatkan hasil yang sama atau tetap ketika diberikan pada waktu yang berbeda terhadap individu atau kelompok yang sama. Kemudian, suatu tes dikatakan objektif jika penilaian dari kedua orang atau lebih terhadap suatu jawaban yang diberikan sama atau menunjukkan hasil yang sama. Materi yang selanjutnya, langkah-langkah menyusun tes. Secara garis besar ada 3 langkah pokok yang perlu ditempuh dalam menyusun tes, yaitu pembuatan kisi-kisi, penyusunan soal, dan perakitan soal-soal menjadi sebuah tes. Yang pertama, pembuatan kisi-kisi. Agar terdapat kesesuaian antara tik dan soal tes, baik dalam aspek jenjang kemampuan maupun lingkup isi, perlu dibuat kisi-kisi atau blueprint yang kolomnya berisi pokok-pokok, bahan dan lajurnya berisi jenjang kemampuan, seperti ingatan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. Selanjutnya, penyusunan soal. Berdasarkan tik yang telah dirumuskan dengan mengacu pada kisi-kisi yang ada, kini disusun soal-soal tes untuk menilai taraf pencapaian masing-masing tik dengan memperhatikan kesesuaian dalam jenjang kemampuan, kesesuaian dalam lingkup isi, kaidah-kaidah konstruksi tes. Selanjutnya, perakitan tes. Dalam merakit tes, perlu diperhatikan tata urutan soal-soalnya dengan mempertimbangkan urutan bahan serta jenjang kemampuan yang terkandung dalam setiap soal. Jika bentuk soal yang digunakan adalah bentuk objektif, perlu diperhatikan agar jawaban benar dan salah tidak terurut secara teratur sehingga memudahkan penerkaan oleh siswa, melainkan disusun secara teracak. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.